Akhir-akhir ini fenomena hujan di bulan-bulan kemarau sangat meresahkan warga. Di mana memasuki musim kemarau, banyak warga yang siap membuat berbagai kegiatan seperti pesta nikah, terang kampung, syukuran, membangun rumah, dan lain-lain terganggu oleh karena adanya hujan di musim kemarau saat ini. Secara normatif Indonesia merupakan wilayah yang beriklim tropis, yakni memiliki dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada bulan Oktober sampai April, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan April sampai Oktober. Dengan keberadaan iklim dan musim tersebut, lantas benak pikir kita akan bertanya, mengapa hujan masih ada di bulan Mei atau Juni, bahkan ada sepanjang tahun? Pertanyaan sederhana ini akan dijawab oleh orang awam, ya itu pasti hujan sisa di tahun lalu atau di bulan Januari, Februari, dan seterusnya. Untuk itu Lingkar Amfoang akan menyampaikan kepada sahabat LA sekalian, apa sebabnya sehingga di musim kemarau tahun ini masih terjadi hujan. Hujan yang masih sering terjadi di Indonesia sejak awal bulan Mei sampai Juni terjadi karena pengaruh dinamika laut atmosfer yang terjadi di Samudra Hindia, jelas Irma Yuli Hastin, peneliti klimatologi pada Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer atau PSTA 8 yang dirilis dalam suara.com. Irma menjelaskan bahwa dinamika laut atmosfer ini ditunjukkan dari pembentukan pusat tekanan rendah berupa pusaran angin yang dinamakan vortex di selatan Katulistiwa dekat pesisir barat Sumatera dan Jawa. Sejak awal Juni pembentukan vortex di Samudra Hindia yang sangat intensif dan diperkirakan bertahan sepanjang periode musim kemarau sehingga berpotensi menimbulkan anomali musim kemarau yang cenderung basah sepanjang bulan Juli sampai Oktober pada tahun ini. Hal ini juga diperkuat dengan prediksi pembentukan dipole mode negatif di Samudra Hindia yang berpotensi menimbulkan fase basah di barat Indonesia. Dipole mode ditandai dengan penghangatan suhu permukaan laut di Samudra Hindia dekat Sumatera, sedangkan sebaliknya di wilayah dekat Afrika mengalami pendinginan suhu permukaan laut. Kondisi ini mengakibatkan pemusatan aktivitas awan dan hujan terjadi di Samudra Hindia, Barat Samudra, di bagian Sumatera, sehingga berdampak pada pembentukan hujan yang berkepanjangan selama musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia. Penghangatan suhu permukaan laut di Samudra Hindia Barat Sumatera ini juga merupakan bagian dari feedback respons terhadap kondisi di Samudra Pasifik yang saat ini mengalami La Nina, namun semakin melemah dan cenderung menuju kondisi netral. Meskipun demikian, dipole mode negatif ini diprediksi hanya berlangsung secara singkat, yakni 2 bulan, yaitu Juli sampai Agustus, sehingga belum memenuhi kriteria dipole mode yang secara ilmiah harus terjadi minimal 3 bulan berturut-turut. Eksistensi vortex dan penghangatan suhu permukaan laut di perairan lokal Indonesia diprediksi akan terus berlangsung hingga Oktober. Gabungan vortex dan anomali suhu permukaan laut lokal ini merupakan faktor pembangkit yang menyebabkan anomali musim kemarau cenderung basah pada tahun ini, terutama di wilayah Indonesia bagian selatan seperti Nusa Tenggara Timur dan bagian timur laut seperti Maluku, Sulawesi, dan Halmahera. Dari penjelasan yang disampaikan oleh Irma Yuli Hastin, peneliti klimatologi pada Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer atau PSTA 8 dalam rilis suara.com,
Semoga menjadi penjelasan ilmiah bagi sahabat LA sekalian. Demikian kabar dan informasi dari desa Lingkar Amfoang.